Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Makfira. Saya dari Prodi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan dengan MPM 2111103011. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang paus biru. Nah, apa sih yang dimaksud dengan paus biru? Nah, paus biru. Paus biru adalah mamalia laut yang masuk ke dalam subordo paus balin. Panjangnya mencapai lebih dari 33 meter dan memiliki massa 180 ton metrik atau lebih. Nah, panjang dan langsing tubuh paus biru bisa bervariasi berteduh kelabu kebiruan. Paus biru sangat berlimpah di hampir seluruh samudra hingga memasuki zaman 20. Nah, selama lebih dari 40 tahun, paus-paus tersebut diburu sampai mendekati kepunahan. Dengan keadaan pemburuan paus hingga dilindungi oleh komunitas internasional pada tahun 1966. Nah, kecenderungan yang meningkat konsisten dengan kecenderungan sebelumnya yang terdeteksi pada tingkat penampakan dari kapal penangkap ikan paus Islandia. Paus biru dalam survei ini paling melimpah di barat Islandia, tetapi dengan pergeseran ke timur laut Islandia dalam beberapa tahun terakhir. Sekitar 90 ribuan paus biru tercatat ditangkap di Pasifik Utara, selain lebih dari 7 ribuan paus yang tidak ditentukan. Beberapa di antaranya adalah paus biru. Nah, paus biru dilindungi oleh International Whaling Commission atau IWC dari tahun 1966, tetapi 760 paus biru lainnya diambil secara ilegal oleh armada Uni Soviet hingga tahun 1972. Nah, perkiraan kelimpahan terbaik untuk populasi Pasifik Utara bagian timur dari penangkapan-penangkapan kembali dengan kelonggaran untuk heterogenitas. Nah, paus biru memakan hampir secara eksklusif dengan berbagai spesies diambil oleh populasi paus biru yang berbeda, seperti Epausia superba di Antartika dan Yetipanes australis di Australia Selatan. Nah, pola migrasi paus biru tidak dipahami dengan baik, tetapi tampaknya beragam. Meskipun ada bukti perilaku migrasi di sebagian besar populasi yang diteliti. Nah, daerah musim dingin dan musim panas tampak ditempati pada tingkat tertentu sepanjang tahun. Beberapa individu mungkin tinggal sepanjang tahun di habitat dengan produktivitas tinggi sepanjang tahun. Nah, sementara yang lain melakukan migrasi panjang dari perairan tropis ke tempat mencari makan di daratan tinggi. Nah, tetapi mungkin berhenti untuk mencari makan di daerah dengan produktivitas tinggi dalam perjalanan, sementara yang lain mungkin melakukan lebih banyak migrasi yang terbatas. Ancaman utama terhadap paus biru di masa lalu ada eksploitasi langsung, yang hanya mungkin dilakukan secara teratur di era modern dengan menggunakan meriam, ataupun yang dipasang di dek. Perburuan paus biru modern dimulai di Atlantik Utara pada tahun 1868 dan menyebar ke wilayah lain setelah populasi Atlantik Timur Laut yang sangat berkurang. Nah, perburuan paus untuk sementara dilarang di Norwegia sejak tahun 1905 dan di Islandia sejak tahun 1915. Nah, penangkapan paus biru secara kebetulan dalam perikanan tampaknya jarang terjadi. Satu-satunya kasus yang dilaporkan pada abad ini adalah satu di Pasifik Timur Laut pada tahun 2015 dan satu di Teluk Saint Lawrence pada tahun 2002. Paus biru di perairan dingin sering memiliki tanda atau bekas luka yang disebabkan oleh kontak dengan es, yang dapat mempersulit untuk mengidentifikasi bekas luka yang disebabkan melalui kontak dengan alat tangkap.
Nah, paus biru telah dilindungi dari perburuan komersial oleh Komisi Penangkapan Ikan Paus Internasional sejak 1966. Meskipun penangkapan ilegal oleh armada Uni Soviet berlanjut hingga 1972, tidak ada paus biru yang dilaporkan ditangkap dengan sengaja sejak 1978. Nah, spesies ini ada di lampiran 1 dari kedua konservasi tentang perdagangan internasional spesies fauna dan flora liar atau CITES dan konversi tentang konservasi spesies hewan liar bermigrasi atau CMS. Nah, paus biru ternyata sudah memasuki Endageren pada 16 Maret 2018. Nah, sekian penjelasan saya tentang paus biru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.